Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat dipertemukan kembali pada pertemuan yang ke-6 mata kuliah pendidikan agama 1. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi tentang konsep manusia. Untuk memahami bagaimana konsep manusia, maka yang pertama kita harus tahu adalah bagaimana pengertian tentang manusia, baik secara bahasa maupun secara sudut pandang dari beberapa ahli. Pada kesempatan ini, kita akan melihat bagaimana pengertian manusia menurut bahasa. Di dalam bahasa Sangsekerta, manusia berasal dari kata manu, dan dalam bahasa Latin berasal dari kata mens. Kata mens yang berarti makhluk yang berperilaku, makhluk yang berpikir, makhluk yang kemudian berakal, dan makhluk yang berbudi pekerti, sehingga manusia dikenal sebagai makhluk yang mampu menguasai atau mengatur makhluk yang lainnya yang ada di atas permukaan bumi ini. Kemudian konsep manusia secara biologis. Manusia diklasifikasikan sebagai makhluk Homo sapiens. Artinya bahwa makhluk digolongkan dari golongan mamalia yang kemudian dilengkapi otak yang berkemampuan tinggi sehingga mampu mengembangkan dirinya secara maksimal. Sehingga kemudian manusia yang memiliki otak yang berkemampuan tinggi ini kemudian membedakan dengan makhluk lainnya. Manusia dianggap memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi dasar yang ada pada dirinya secara maksimal. Selanjutnya, manusia menurut para ahli. Menurut Nikolaus dan Sudarja, manusia adalah makhluk yang bineka tetapi tunggal. Bineka artinya bahwa manusia terdiri dari dua unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Kemudian disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang tunggal karena jasmani dan rohani ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Selanjutnya, pengertian manusia menurut Abimanyu. Manusia adalah suatu tubuh yang berjiwa, namun jiwa yang di sini adalah bukan jiwa yang abadi, yang kemudian terbungkus dalam tubuh yang tidak abadi atau yang fana. Jadi, lawan kata dari fana adalah baqa, yaitu sesuatu yang abadi, kekal selama-lamanya. Sementara pada tubuh manusia itu
atau jasmani manusia itu sifatnya fana. Artinya, jasmani atau tubuh manusia ini kemudian akan mengalami kehancuran, akan sirna, akan hilang, sehingga kemudian jiwa yang berada padanya kemudian terpisahkan dari tubuh yang fana. Kemudian manusia menurut Umar Muhammad At-Taumi As-Saibani, manusia adalah makhluk yang paling mulia. Manusia adalah makhluk yang berpikir, dan manusia adalah makhluk yang memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi badan atau jasmani, dimensi akal, dan dimensi ruh. Selanjutnya, Umar menyatakan manusia dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh faktor keturunan dan faktor lingkungannya. Kemudian manusia menurut Ibnu Khaldun, di sini dikatakan manusia adalah madaniun bi'at-taba, yang artinya bahwa manusia adalah makhluk yang bergantung kepada tabiatnya. Tabiat manusia di sini adalah memiliki kecenderungan hidup berkelompok, termasuk juga tabiat manusia adalah memiliki kecenderungan mengenal Tuhannya, dan termasuk juga di dalamnya bahwa manusia memiliki tabiat bisa bersikap yang baik dan juga bisa bersikap yang buruk. Dengan demikian, menurut Ibnu Khaldun, bahwa tabiat manusia ini merupakan suatu kesatuan daripada diri manusia, sehingga manusia kemudian itu tergantung kepada tabiat atau sifat bawaan yang memang dibawa sejak lahirnya. Dengan demikian, banyaknya definisi tentang manusia kemudian membuktikan bahwa manusia adalah makhluk multidimensional. Manusia yang memiliki banyak wajah, lalu wajah yang manakah yang mau kita ikuti? Apakah wajah manusia menurut kacamata seorang biolog, atau wajah manusia menurut kacamata seorang psikolog, ataukah wajah manusia menurut kacamata seorang antropolog, atau menurut kacamata yang lainnya? Itu kembali kepada sudut pandang kita melihat daripada definisi atau konsep manusia dalam berbagai definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli. Berikut ini, mahasiswa diharapkan memahami konsep manusia menurut pola pikir biologis, menurut pola pikir psikologis, dan menurut pola pikir sosial budaya. Pada lembar tugas bab 5, mahasiswa diharapkan membuat suatu kesimpulan dari 3 pola pikir ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.